Ini saya mau sampaikan, saya menyebutnya sebagai rumus didik anak. Ini rumus mendidik anak kalau mau berhasil. Rumusnya di ayat 35 ini. 35 ini sampai kurang lebih 38 lah. 38, 39 lanjutannya ya. Apa rumusnya? Ini rumusnya begini. Ayat 35 ini Masya Allah, dikasih rumus, enak rumusnya ini dan berhasil. Ini belajar dari keluarga Imran. Ayat 35 Allah menyampaikan tentang hamil, ya kan? Hamil istrinya Imran. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini nazar di mana waktu hamil dia berjanji, Allah nih bayi nanti menjadi pengabdimu. Baik. Ayat berikutnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu lahir istrinya Imran laporan, ya Allah yang saya lahirkan kok perempuan, Allah lebih tahu laki atau perempuan itu. Laki-laki memang tidak sama dengan perempuan. Dan aku beri nama dia Maryam, aku mintakan perlindungan kepadamu dari setan yang terkutuk. Dua ayat ini kalau diringkas menjadi satu kata, ini rumus pertama ya. Kalau diringkas jadi satu kata, bunyinya adalah ketika orang tua menjalankan tugas sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Itu pertama. Oke. Ini Maryam, Bu. Waktu hamil, hamilnya benar. Waktu lahiran, lahirannya benar. Waktu dia mulai ngasih nama, ngasih namanya benar. Waktu mulai mendidik, mendidiknya mulainya benar. Yaitu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sudah? Itu pertama. Orang tua menjalankan tugas sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Terserah mau bapak mau ibu, kalau ini kan kisah karena bapaknya udah nggak ada. Baik. Kemudian ayat berikutnya mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik dan Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Siapa yang bekerja? Allah. Anak-anaknya Maryam, anak-anaknya ibunya Maryam, anaknya Hana, kemudian tapi kemudian ternyata Allah langsung ikut dalam mendidik dan menumbuhkan. Diawali dengan kata Allah terima. Oke, apa rumusnya berarti? Setelah orang tua menjalankan tugasnya sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya, dan ini adalah usaha supaya amal didik anak diterima Allah, maka poin berikutnya adalah Allah terima amal kita didik anak. Jadi orientasi didik anak itu, ibu-ibu, adalah ya Allah, semoga kau ridho dengan usahaku didik anak ini. Itu poin pentingnya itu. Kalau masalah ilmu, ibu-ibu, apalagi kita ilmunya kurang, ya ilmu itu pas-pasan kita begini, ya kan, ilmunya kita pas-pasan, makanya gitu, ilmu terus berjalan, tapi tadi, umur anak kita lebih cepat dari kecepatan kita nambah ilmu masalahnya. Pertumbuhan anak kita nih usianya nih kan. Karenanya ini, lakukan ini. Minta sama Allah keridhoannya, ya Allah kau terima ini, terima amal ini. Ini amal didik anak, ini amal besar, yang penting Allah nerima dulu. Nah, sebagaimana ibu-ibu tahu, nanti pembahasan tentang amal diterima. Amal diterima kan syaratnya dua. Betul kan? Apa syaratnya? Yang satu, ikhlas. Yang kedua, ilmu. Nah, ini dua-duanya. Ya, nanti kita bahas kalau ada waktunya. Tapi kalau tidak ibu tahu bahwa ini syaratnya. Kalau mau didik anak ini, amal didik anak diterima Allah, syaratnya juga ini.
yang ikhlas didik anak, tolong dipelajari ikhlas itu apa artinya. Dan harus ada ilmunya, makanya ibu ngaji terus untuk didik anak. Ya, ngaji terus didik anak. Baik. Kalau sudah Allah terima, maka poin berikutnya masuk. Ini kalimat berikutnya, ini plus berikutnya adalah wa ambataha nabatan hasana. Kalau sudah Allah terima, maka yang bekerja adalah Allah. Nah, sudah enak itu. Paham? Kalau kita yang kerja didik anak capek, Bu. Emang sehebat apa, sesoleh apa, sepinter apa sih kita? Iya tuh. Hari ini zaman canggih katanya. CCTV di mana-mana. Kalau perlu pasangin chip tuh di kepala anak ibu. Ya, biar ibu tahu pakai GPS kemana tuh anak perginya. Iya tuh. Gak mungkin. Kita mau sehebat apa, bahkan dengan teknologi sekalipun. Gak bisa. Kita mengandalkan kehebatan kita untuk mendidik anak, gak berhasil, Bu. Gak berhasil. Minta, ya Allah, Kau ridho ini, terima amal baik ini sebagai amal soleh. Kalau sudah Allah terima, Bu, sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan Allah tuh kalau menerima amal hambanya yang baik diterima pakai tangan kanan. Oke, semua kata tangan di kepala ibu salah artinya. Karena Allah tidak sama dengan apapun. Allah terima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah pelihara amal itu seperti kalian menumbuhkan bijian di tangan kalian. Kita megang biji jagung atau apa, Bu, taruh di tanah, tumbuh dipelihara sampai berbuah. Begitu Allah kalau menerima amal hambanya. Yuk kok telaten Allah nungguin amal manusia yang gak ada artinya ini di mata Allah. Itu loh kemuliaan yang diberikan Allah pada manusia. Makanya manusia itu gak akan masuk surga karena amalnya. Ini murni karena Allah kasih sayang pada kita. Ya. Amal itu yang mengantarkan kita pada kasih sayang Allah. Makanya kalau sudah Allah terima, Allah yang kerja, Bu. Allah yang menumbuhkannya. Persis seperti hadis Nabi tadi. Didik anak juga sama. Allah yang akan menumbuhkannya. Wa ambataha nabatan hasanah, itu Allah yang menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Nah, ini jaminan. Kalau sudah jaminan garansi kok datang dari yang menciptakan, wah ini luar biasa. Oke. Setelah itu apa? Wa kaffalaha Zakaria. Ini rumus berikutnya ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan yang mengasuh Zakaria. Apa ini kalau dibunyikan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa Maryam ini lahir yatim. Suaminya Hana, sang bunda, sudah meninggal. Namanya orang tumbuh, orang hidup itu perlu laki, perlu perempuan. Ayah dan ibu. Itu namanya sempurna. Kalau hilang salah satunya namanya yatim, dan itu berarti ada yang hilang. Ada yang tidak sempurna. Maka Allah kasih ganti. Siapa gantinya? Zakaria. Zakaria lebih soleh daripada Imron. Lebih hebat dari Imron. Karena Zakaria Nabi dan Rasul sekaligus. Apa artinya? Maka poin berikutnya, kalau sudah Allah yang bekerja, Allah akan menutupi kekurangan kita, bahkan memberikan lebih dari yang hilang dari kita. Hah? Sampai sini sudah? Oke. Setelah itu apa? Sudah berapa poin tadi, Bu? Berapa? 4. Nah, itu plus semua ya. 1 plus 2 plus 3 plus 4 tadi semua. Begitu plus sekaligus panah gitu. Nah, ini sama dengan. Sekarang sama dengan. Sama dengannya apa? Walaupun tadi wa kafalah Zakaria sudah sama dengan. Sudah mulai sama dengan. Apa hasilnya? Setelah Allah tutupi kekurangan kita, sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, maka nunggu hasil. Ibarat pohon yang ditanam, sudah bagus, ya kan? Akarnya bagus, batangnya bagus, daunnya, rantingnya semua bagus. Tidak ada hama, nggak ada wereng, nggak ada apa-apa yang, tinggal nunggu apa? Nunggu buah. Maka Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa.
setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, menjumpai ada rizki. Zakaria yang ngasuh nggak merasa punya makanan ini. Kalau ada yang menyebutkan artinya makanan, nggak ada yang punya. Ada yang menyebutkan artinya buah, nggak punya. Dan bukan hanya nggak punya Zakaria buah ini, di luar sana pun nggak ada yang jualan, karena memang tidak musimnya. Ini untuk Allah tunjukkan bahwa ini bukan dari manusia, bukan musimnya. Di luar juga nggak ada. Ibu kalau lagi nggak musim kan nggak ada, Bu, di luar, ya kan? Maka begitu setiap masuk kok ada rizki, nanya Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana kau dapat ini? Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Kata Maryam, ini dari Allah. Allah memberikan rizki kepada siapa saja tanpa dihitung. Ini kalau saya bunyikan menjadi sebuah kalimat, maka kalimatnya berbunyi, tadi rizki itu ajaib apa tidak ajaib? Ajaib, ajaib, nggak musimnya. Jelas dan jelas kata Maryam dari Allah. Karena nggak ada yang ngasih, tahu-tahu ada. Di dalam rumahnya Zakaria nggak ngerasa punya, nggak ada nih, nggak ada. Maka ajaib. Baik, kalau sudah orang tua menjalankan tugas mendidik anak sebaik-baiknya, kemudian Allah terima amal baik mendidik anak itu. Kemudian Allah yang bekerja menumbuhkan anak kita. Kemudian Allah menambal kekurangan kita dan bahkan memberikan ganti yang lebih baik dari yang hilang dari kita. Setelah itu Allah akan memberikan keajaiban pada anak didik kita. Ajaib atau tidak ajaib tadi? Ajaib. Ajaibnya pada milik siapa? Milik Maryam. Maryam itu anak didik kita, anak didiknya Zakaria. Kalau kita punya anak, itu anak kita, maka akan hadir keajaiban di anak kita. Oke? Sampai situ aja kita bahagianya di luar biasa, Bu. Betul kan? Ternyata nggak cukup sampai di situ. Lihat maha baiknya Allah. Lanjutin ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa pada Allah. Melihat Maryam, Maryam sama Zakaria kan ilmunya banyakan Zakaria. Ya tahu namanya ini masih didikannya, Pak. Banyakan yang didik pasti. Kalau amal solehnya banyakan yang didik. Oh sudah lebih banyak amal ya, apalagi ini Nabi dan Rasul Zakaria. Lalu Zakaria yang murid saya aja dikasih Allah keajaiban. Masa saya nggak boleh minta keajaiban? Hah? Di sanalah Zakaria berdoa pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan aku dari sisimu generasi yang baik. Karena Zakaria belum punya anak sampai usia tua. Dapat apa enggak dapat? Dapat. Siapa dapatnya? Nabi Yahya, Nabi yang ajaib luar biasa. Dia tuh. Kalau Maryam dapat makanan yang ajaib, Zakaria dapat anak yang ajaib. Gitu. Maka saya buat menjadi kalimat, setelahnya adalah setelah keajaiban pada anak yang kita didik, maka berikutnya keajaiban bagi pendidiknya. Hak bapak ibunya juga ada. Hidup bapak ibu akan penuh dengan keajaiban. Orang bilang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Bagaimana nggak mungkin? Nabiullah Zakaria umur sudah tua, udah renta tua, sudah tua. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulang sudah mulai rapuh, ya kan? Dia mulai encok, rematik, pegel-pegel gitu. Tulang-tulang mulai rapuh. Kepala sudah nyala putih semua, ubanan. Ini kalimat doanya Nabi Zakaria di surat Maryam. Istrinya sudah mandul. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Istriku sudah mandul. Suaminya sudah tua sekali, istrinya sudah mandul. Itu kalau di ilmu
manusia mustahil punya anak. Tapi karena ini bukan ilmu manusia, ini bukti bahwa orang beriman itu nggak ada mentoknya, Bu. Nggak ada orang beriman terus kehabisan jalan tuh nggak ada. Kita punya Allah yang menciptakan sebab. Kalau Allah berkehendak sebab itu dihilangkan dan Allah beri tanpa sebab. Paham? Ngerti atau nggak ngerti? Orang sehat, orang sakit, kemudian mau sehat. Nyari sebab. Sebabnya apa? Supaya dia sehat, sebabnya apa? Dia berobat dengan cara ini, dia minum obat ini, dia terapi ini, betul gitu? Itu ilmu manusia. Ketika manusia sudah nyerah, orang beriman gak putus asa. Karena Anda punya Tuhan yang menciptakan sebab, yang kalau dia mau dia berikan tanpa sebab. Kalau Allah mau kasih sehat, gak usah pakai sebab, Anda sehat. Gitu. Zakaria istrinya gak masuk akal punya anak. Terbukti lahirnya bukan sembarang anak. Lahirnya adalah Nabiullah Yahya alaihissalam yang dipuji Allah dalam Quran. Dipuji berkali-kali dalam Quran. Karena Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambil Alkitab ini dengan penuh kekuatan dan kami memberikan kepada Yahya ilmu, hukum, dan pemahaman sejak Yahya masih kecil. Ini benar-benar ajaib. Benar-benar ajaib. Masih kecil tuh anak, ya kan? Itu sudah punya ilmu, punya hikmah, punya pemahaman, punya hukum. Masih kecil. Kenapa? Karena dia belajar Alkitab dari sejak awal. Para ulama tafsir mengatakan umur 3 tahun dia sudah belajar Alkitab. Baca Alkitab, karena Nabi Yahya itu kalau diajak main temannya, dia nggak mau. Dia bilang, malil la'ib khuliqtu, bukan untuk bermain aku diciptakan. Nabi Yahya. Ajaib nggak? Ajaib. Itu tadi saya bilang. Ini ajaib betul anak ini. Ya, luar biasa. Dah, rumusnya selesai. Coba dibaca ulang. Nanti ibu renungi di rumah. Didik anak itu rumusnya itu, Bu. Itu rumusnya. Kalau kesolehan kita kurang, ilmu kita kurang, pakai rumus ini. Ya. Minta pada Allah yang serius mintanya. Yang minta itu sampai apa ya? Ilhah. Ilhah itu sampai apa sih bahasa kitanya? Kayak anak kecil narik-narik rok ibunya tuh loh, Bu. Apa sih namanya? Ya gitulah, pokoknya ibunya dimintain sekali enggak, nangis terus, ngomong terus, tarik roknya, apa begitu. Itu minta sama Allah tuh ilhah. Pokoknya ngotot, ya Allah, kasih aku, kasih. Enggak bisa, harus dikasih. Pokoknya harus dikasih itu. Minta sama Allah itu, kata Nabi, Allah suka digitukan. Allah suka digitukan, ya. Baik, itu rumusnya ya. Sudah ya, saya ulangi sekali lagi rumus ini, rumus didik anak. Kita belajar dari istrinya Imron gimana didik anak. Luar biasa. Orang tua menjalankan tugas sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Berharap amal ini diterima Allah. Maka berikutnya Allah terima amal baik itu. Kalau sudah Allah terima amal baik itu, maka Allah yang bekerja untuk mendidik anak kita. Kita terus bekerja, tetapi sesungguhnya yang kerja Allah. Karena nanti ibu akan melihat apa yang kita kerjakan dibandingkan hasilnya nggak sebanding. Itu namanya Allah yang kerja. Karena kalau kita yang kerjakan kita sudah bisa menduga hasilnya, toh. Ibu ngajari A B C D, bunyi A B C D. Itu kerjaan kita. Oke ya? Itu pun juga ada kerjaan Allah. Karena kalau ibu tidak dimudahkan nggak bisa juga ngajar. Tetapi tadi bahwa kita melakukan sesuatu hasilnya di luar dugaan kita. Kalau sudah Allah yang mendidik, maka Allah menutupi kekurangan kita. Apa yang kurang? Tadi ilmu kurang, soleh kurang, ya kan?
segala macam. Kalau ini Maryam kurang bapaknya kan, bapaknya nggak ada. Ternyata Allah tutupi itu, Allah tambal itu, bahkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini sekaligus pelajaran buat ibu-ibu yang sendirian, yang disebut dengan single parent. Gak usah kecil hati, Bu. Jangan berkecil hati. Ini ayat ini single parent. Ini single parent ini. Tapi begini rumusnya, ya. Jangan merasa sendirian. Anda bersama Allah. Anak-anak bisa istimewa kalau wanita akan sesuci Maryam. Kalau laki-laki akan semulia Isa. Tapi ini rumusnya. Kalau sudah Allah tambal kekurangannya, maka tinggal nunggu dua hasil. Hasil pertama adalah ajaib pada anak yang kita didik, dan ajaib bagi kita pendidiknya. Ya. Ibu kalau dapatnya di belakang nggak apa-apa ya, yang ridho ya kan, pendidiknya paling belakang dapatnya, tapi insya Allah. Karena bagi pendidik itu ngelihat anak tumbuh baik saja, belum menghasilkan, mas tumbuh baik saja udah senangnya luar biasa, bukan? Itu udah kebahagiaan buat kita. Ya, nanti akan Allah berikan di anak termasuk dalam kehidupan kita. Itulah mengapa, Bu, amal didik anak itu barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Bukan untuk anak ini, buat kita yang didik. Bukan cuma buat dia. Untuk kita yang mendidik itu akan Allah anugerahi berlapis-lapis keberkahan. Ya, jadi mohon saya nitip anak-anak, ya kan? Dididik yang baik anak-anaknya. Sudahlah, tidak ada amal yang lebih mulia bagi wanita yang dianugerahi dititipi Allah anak melebihi mendidik anak itu. Baik. Itu rumus didik anak.